Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman semua di kelas 4, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PAT atau kepanjangan dari penilaian akhir tahun, atau juga ada yang menyebutnya dengan ujian kenaikan kelas tema 8. Jadi untuk teman-teman semua, khususnya kelas 4, silakan di-share video ini ke teman-teman yang lain, baik itu ke grup WhatsApp kelasnya ataupun ke grup WhatsApp apa saja, agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bahagia Insting. Oke, kita sekarang tema 8, kita langsung ke soal pembahasan nomor 1. Di sini diawali dengan materi dari ilmu pengetahuan alam atau IPA, kompetisi dasar atau yang disingkat dengan KD 3.4. Oke, sekarang kita langsung bahas ya soal nomor 1. Saat orang melakukan olahraga angkat besi, gaya yang diberikan adalah gaya titik-titik. Nah, di sini berarti ada seseorang ketika melakukan angkat besi. Nah, itu gayanya gaya apa? Ya, teman-teman pasti pernah ya mengangkat besi ketika olahraga atau barbel ya. Nah, itu gaya apa namanya? A. Otot, B. Mesin, C. Gravitasi, D. Tarik. Nah, kalau kaitan dengan orang, ya kaitannya erat dengan orang, yaitu kaitannya erat dengan gaya otot. Ya, erat kaitannya dengan gaya otot karena gaya yang ada pada diri manusia itu adalah gaya otot. Ya. Jadi jawabannya adalah A. Otot. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Kita ganti dulu ininya. Nah, ya. Ketika melempar bola ke atas, semakin ke atas kecepatannya semakin berkurang dan kembali jatuh. Nah, ini harusnya kembali ya tulisannya. Gaya yang mempengaruhi jatuhnya bola adalah titik-titik. A. Gaya magnet, B. Gaya gravitasi bumi, C. Gaya jatuh, atau D. Gaya tarik. Nah, ini kaitannya dengan bola ya. Bola ini memiliki massa. Massa itu artinya memiliki berat. Ketika bola dilempar ke atas, ya, itu lama-kelamaan semakin ke atas gerakannya akan semakin lambat. Ya, gerakannya akan semakin lambat. Dan ketika kembali lagi ke bawah, gerakan atau kecepatannya bola tersebut atau benda apapun itu ketika jatuh kembali lagi ke bawah itu akan semakin cepat. Nah, yang mempengaruhi dari hal seperti itu apa? Nah, ini erat kaitannya dengan gravitasi bumi. Artinya apa? Gaya tarik dari bumi itu sendiri terhadap benda yang kita lempar. Entah itu bola yang dilempar, entah itu misalkan buah mangga yang jatuh, itu ketika akan jatuh, kecepatannya akan semakin cepat. Berbeda ketika kita lempar ke atas, kecepatannya akan semakin lambat. Nah, yang mempengaruhinya adalah gaya gravitasi bumi atau gaya tarik dari bumi itu sendiri. Berarti jawabannya adalah B. Ya, jadi jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Gaya yang bekerja saat mobil direm adalah titik-titik. A. Gaya mesin, B. Gaya pegas, C. Gaya magnet, atau D. Gaya gesek. Nah, ketika mobil melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian tiba-tiba mobil tersebut direm. Nah, berarti ini adalah ada gayanya apa? Gaya gesek. Kenapa ada gaya gesek? Karena yang merupakan proses dari rem itu sendiri adalah adanya tempelan dua buah benda, ya, yaitu rem dengan ban itu sendiri. Nah, dengan adanya gaya gesek itu sendiri, semakin diinjaknya semakin kencang,
atau semakin ditekan, semakin tekanannya semakin tinggi, ditekan, remnya semakin dalam ditekan, maka gaya geseknya juga akan semakin tinggi. Nah, ini berarti pengaruh dari gaya gesek itu sendiri. Nah, jadi jawabannya adalah D. Ya, kalau gaya mesin yaitu untuk menghidupkan atau menyalakan mobil ya. Kalau gaya pegas apa gaya pegas? Gaya pegas ini erat kaitannya dengan sesuatu yang elastis, entah itu karet, entah itu apa namanya itu tali dari panah, ya itu gaya pegas ya. Ketika teman-teman semua membuat ketapel itu kan ada karetnya ya. Nah, itu namanya gaya pegas. Nah, kalau magnet ya gaya magnet mah ya dari magnet itu sendiri ya. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah gaya gesek karena adanya gesekan ban dengan rem ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Penggaris yang digosok pada rambut secara berulang kemudian didekatkan pada potongan kertas kecil, ternyata kertas kecil tertarik ke penggaris. Ini terjadi karena adanya gaya titik-titik. Nah, teman-teman pernah mencoba ketika penggaris plastik ya, penggaris plastik kemudian oleh teman-teman digosok-gosok secara searah ya, digosok-gosok secara searah ke rambut teman-teman semua. Kemudian setelah dirasa plastik itu panas, kemudian si apa namanya itu si penggaris itu oleh teman-teman semua ditempelkan atau didekatkan ke potongan kertas yang kecil-kecil, maka lambat laun atau dalam beberapa waktu yang tidak lama, maka potongan kertas kecil itu akan menempel, ya akan menempel pada penggaris yang sudah digosokkan pada rambut. Nah, kejadian ini karena adanya muatan listrik. Ya, adanya muatan listrik setelah dari penggaris itu digosok-gosok ke rambut kita, maka akan ada muatan listrik pada penggaris itu. Kemudian tertariklah potongan kertas kecil itu. Jadi jawaban yang lebih tepat itu bukan gaya magnet sebetulnya, ya, bukan gaya magnet tetapi adanya muatan listrik. Jadi jawabannya adalah gaya listrik ya. Jawabannya B ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Seorang penjaga gawang sepak bola menangkap bola. Pengaruh gaya terhadap bola menyebabkan titik-titik. Nah, ini ketika teman-teman semua menendang bola, ditendang. Nah, bola itu kan bergerak ya, bergerak. Nah, kemudian setelah bergerak ditangkap oleh penjaga gawang atau kiper, ya, ditangkap. Hup. Nah, ketika ditangkap adanya pengaruh apa? Nah, dari gaya tersebut. Maka pengaruh dari gaya tersebut adalah bola yang awalnya bergerak ya melaju ke arah kiper kemudian ditangkap sehingga menjadi diam. Ya, jadi jawabannya adalah bola bergerak jadi diam. D jawabannya ya. Oke, jawabannya D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Kita masuk ke materi ilmu pengetahuan sosial atau IPS, kompetensi dasar 3.3 ya. Seseorang yang memiliki usaha sendiri dan tidak terikat dengan pemerintahan disebut titik-titik. Kita perbesar dulu supaya lebih jelas ya, teman-teman ya. Nah, ini apa namanya? Jadi ketika kita ini memiliki usaha sendiri, tidak terikat oleh pemerintahan ataupun apa saja. Apa namanya itu? Apakah A. pekerja jasa, B. pedagang, C. wira swasta, atau D. dokter? Kalau kita melihat dokter, ini sudah jelas ya, dokter itu terikat. Karena dokter itu ada yang menjadi pegawai pemerintah, ada yang tidak ya. Tetapi kebanyakan dokter ini adalah pegawai pemerintah atau PNS ya, dokter. Maka kalau dokter ini terikat, berarti jawabannya salah. Ya, kemudian juga pekerja jasa. Ya, ini bisa terikat, bisa tidak sebetulnya ya. Tapi bukan pekerja jasa, jawaban yang lebih tepat itu. Pedagang juga, awas teman-teman jangan terkecoh ya. Di sini bukan pedagang. Ya, walaupun pedagang itu adalah memiliki usaha sendiri. Akan tetapi di sini yang lebih tepat itu adalah seorang wira swasta. Jadi jawabannya adalah C. Nah,
ya, wira swasta, bukan pedagang ya. Jadi jawabannya adalah wira swasta. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan di daerah perkotaan adalah titik-titik. Apakah A. Pertanian, B. Perkebunan, C. Perdagangan, atau D. Perikanan. Di sini kata kuncinya adalah di daerah perkotaan. Ya, daerah perkotaan. Nah, kalau daerah perkotaan ini tidak mungkin ya, atau ada sih ada pertanian atau kebun juga, tetapi tidak banyak ya, artinya jumlahnya itu lebih sedikit daripada daerah pedesaan. Maka perkotaan itu yang lebih tepat adalah perdagangan jawabannya ya. Jawabannya adalah C. Ya, karena kalau yang A dan B ini di daerah pedesaan atau daerah dataran tinggi, pegunungan, perbukitan ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal berikutnya nomor 8. Kawasan industri atau perusahaan cocok dibangun di daerah titik-titik. Nah, ini tentang kawasan industri. Biasanya teman-teman ini menemukan PT, pabrik, ya kemudian industri yang lainnya. Ini biasanya teman-teman menemukan daerah mana? Betul, kaitannya erat dengan soal nomor 7 di daerah perkotaan, daerah kota, gedung-gedung tinggi, perusahaan, PT apa, ya, itu kaitannya di daerah perkotaan. Nah, daerah perkotaan ini masuknya kemana? Apakah A dataran tinggi, B dataran rendah, atau C pantai, atau D pegunungan? Nah, tentu industri dan perusahaan itu ditemukannya adalah di dataran rendah. Ya, daerah dataran rendah. Jadi jawabannya adalah B. Kalau daerah dataran tinggi itu tidak ada atau ada tetapi sangat sedikit jumlahnya. Ya, tentang perusahaan industri itu sedikit. Berbeda dengan daerah dataran rendah, Jakarta, Karawang, kemudian juga Bogor, apalagi Karawang, Bekasi ya. Bekasi itu banyak sekali perusahaan-perusahaan, Jakarta apalagi. Nah, itu daerah perkotaan atau daerah dataran yang rendah. Ya, jadi jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 9. Keadaan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat adalah titik-titik. Oke, berarti di sini keadaan. Nah, berarti kaitannya dengan keadaan itu ya berarti kondisi ya, kondisi. Nah, berarti jawabannya adalah kondisi alam. Ya, kondisi alam. Ini sangat mempengaruhi, kondisi alam ini akan sangat mempengaruhi terhadap kegiatan ekonomi di masyarakat. Ketika kondisi alamnya daerah pegunungan, maka kebanyakan para masyarakatnya, orang-orangnya mereka apa namanya itu memiliki pekerjaannya adalah petani, ya, berkebun, bercocok tanam di sawah. Nah, seperti itu. Ketika kondisi alamnya daerah laut, maka mata pencarian dari masyarakat itu sendiri berbeda lagi, yaitu nelayan dan lain sebagainya. Nah, ini berarti yang mempengaruhi kegiatan ekonomi itu adalah keadaan atau kondisi alam ya. Jawabannya A. Bukan pergaulan, salah ya. Masyarakat juga tidak salah. Perhubungan juga salah ya. Jadi jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 10. Ibu membeli beras di pasar. Ibu bertindak sebagai titik-titik. Nah, apakah A konsumen, B produsen, C distributor, D agen? Nah, teman-teman harus tahu ya, harus bisa membedakan konsumen apa, produsen apa, distributor apa. Belum lagi istilahnya masih sama tetapi akhirannya berbeda. Ada konsumsi, ada produksi, ada distribusi. Nah, ya. Nah, sama tetapi kalau konsumen ini berarti orangnya ya, orangnya. Nah, kalau produsen itu adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa. Ya, orang yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, distributor ini siapa? Nah, setelah dihasilkan, maka ada yang mengirim. Nah, siapa yang mengirim itu? Ya, distributor. Nah, jadi distributor ini adalah orang yang mengirim barang atau jasa dari si produsen ini. Ya, nah kalau konsumen apa? Nah, konsumen setelah dikirim oleh distributor, nah konsumen apa? Konsumen ini adalah orang yang menggunakan barang atau jasa itu sendiri.
yang membeli, yang menggunakan, yang memakai itu adalah konsumen. Nah, di sini nomor 10 ini si ibu membeli beras, berarti kaitannya si ibu ini adalah menggunakan beras sebagai yang menggunakan beras atau yang membutuhkan beras. Berarti jawabannya adalah A, konsumen. Nah, ya, jawabannya A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Upacara adat di Yogyakarta untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW disebut titik-titik. Nah, biasanya ini upacara di Yogyakarta ini ketika Maulid Nabi orang-orang berkumpul, kemudian juga di sana ada sebuah apa namanya itu ya, dari kalau tidak salah dari buah-buahan atau apa dibuat, kemudian dipikul bareng-bareng, dipanggul ya bareng-bareng. Nah, itu upacara di Yogyakarta ya dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Di mana di atasnya itu kalau tidak salah buah-buahan, ada buah-buahan atau makanan sejenisnya ya. Sayur-sayuran kalau tidak salah, hasil dari bumi atau apa. Ya. Nah, ini namanya itu adalah upacara sekaten ya. Jadi jawabannya adalah A, sekaten. Ya. Oke, jadi jawabannya A. Lanjut ke soal berikutnya nomor 12. Tulisan dari masa lampau yang ditulis pada batu disebut titik-titik. Nah, ya. Jadi pada zaman dulu ini apalagi ketika pada zaman megalitikum, terus zaman apa lagi itu ya. Nanti teman-teman kalau sudah SMA nanti akan mengenal namanya megalitikum, terus zaman apa lagi itu. Ya pada zaman eh, batu ya, zaman batu. Nah, di mana pada zaman dulu itu orang-orang menulisnya salah satunya selain di pelapah eh, pohon-pohonan, dari daun-daunan, kemudian juga ada yang menulisnya di batu. Nah, namanya apa yang ditulis dari batu ini? Nah, dan sekarang juga masih ada sebetulnya menulis di batu, seperti di gedung-gedung itu biasanya ketika peresmiannya ya itu ditulis di batu, tanggal sekian ditandatangani biasanya. Nah, namanya apa? Prasasti. Ya, namanya adalah prasasti. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, ke materi pendidikan kewarganegaraan atau PPKN kompetensi dasar 3.3. Nomor 13, sebagian besar penduduk Bali beragama titik-titik. Nah, ini Bali ya, teman-teman pasti tahu ya. Tariannya itu yang terkenal tari kecak ya, yang dimana pada tarian tersebut orang-orang membentuk sebuah pola melengkung atau lingkaran, kemudian mereka melakukan upacara atau tarian di situ ya. Nah, ini terkenalnya dengan terkenal agamanya itu yang melakukan upacara apa namanya itu hari rayanya, hari raya Nyepi kalau tidak salah ya. Nyepi. Nah, itu agama apa? Hindu ya. Jadi jawabannya adalah C, Hindu. Nah, ini paling besar agama Hindu itu ada di Bali. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Berbicara dengan teman yang berbeda suku bangsa sebaiknya menggunakan bahasa titik-titik. Nah, ketika teman-teman di sini berarti bertemu dengan teman yang berbeda suku bangsa, berarti kalau berbeda suku bangsa ini bahasanya berbeda ya. Misalkan teman-teman orang Jawa bertemu dengan orang-orang Sumatera, jelas itu kan berbeda suku ya. Yang satu dari Jawa, yang satu dari suku Sumatera misalkan. Maka bahasanya akan berbeda. Ketika menggunakan dari bahasa sendiri ya akan bingung ngobrolnya. Si A ngobrol apa, si B jawab apa, itu akan bingung. Maka salah satu untuk menyambung perbedaan tersebut adalah dengan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Ini bahasa pemersatu. Ya, bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Salah satu sikap untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan adalah titik-titik. A. Masa bodoh, ini salah ya. B. Tidak peduli, ini juga salah. C. Saling curiga, ini juga salah. Tiganya ini, baik yang A, yang B, dan yang C ini bukan untuk mempertahankan, malah memperkeruh suasana ya, bukan untuk mempertahankan. Nah, jawabannya adalah saling menghormati. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini harusnya ada huruf G-nya ya.
menghormati. Nah, adanya saling menghormati ini maka akan mempertahankan persatuan dan kesatuan. Oke, nomor 16. Ayah Dani bernama Beni Nasution. Ibunya bernama Cut Mutia. Orang tua Dani berasal dari suku bangsa titik-titik. Oke, berarti di sini si Dani ini memiliki orang tua yang sukunya berbeda ya. Satu namanya Beni Nasution, yang kedua nama ibunya Cut Mutia. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi saja di sini, yang perlu teman-teman ingat nama Cut, ya, Cut ini biasanya berasal dari Aceh, ya, dari Aceh. Ya, kalau Cut, Cut Meimei, Cut Safira, Cut Mutia itu dari Aceh. Kalau laki-lakinya dari Aceh itu biasanya Tengku. Ya, Tengku apa? Tengku Wisnu, Tengku Dani atau Tengku Budi. Ya. Nah, itu biasanya kalau dari Aceh ini, kalau laki-lakinya Tengku, kalau perempuannya Cut Mutia. Berarti mana nih yang keduanya Aceh, Cut Mutia perempuan? Nah, berarti ini ya Aceh ya. Nah, berarti jawabannya sudah tepat nih yang A, karena yang belakang itu adalah dari Aceh. Ya, nama ibunya Aceh. Ya. Kalau Sunda biasanya neneng, biasanya dua kali penyebutannya. Ya, Eis, kemudian juga siapa lagi dari Sunda itu banyak ya. Dari Bali itu biasanya bukan Cut ya, Cut itu dari Aceh. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 17. Paman Ari seorang perantau. Dia menempati rumah gadang. Paman Ari tinggal di daerah titik-titik. Nah, jadi pamannya si Ari ini merantau. Nah, merantau ke daerah yang rumah adatnya adalah rumah gadang. Ya, ini sudah jelas ya, rumah gadang ya. Apakah A Jakarta, B Padang, atau C Jawa, D Sulawesi ya. Ini tinggal diganti huruf depannya saja ya, huruf G-nya saja. Ya, ini gadang berarti dari Padang ya. Ini daerah Minangkabau kalau tidak salah ya, Minangkabau, rumah gadang. Ya, rumah Padang yang ujung-ujungnya itu seperti ujung-ujung rumahnya ya, ada lancip-lancip apa gitu ya. Nah, itu rumah gadang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 18. Pemerintah bersikap toleran kepada keberagaman umat beragama berupa titik-titik. Nah, berarti ini kaitannya dengan pemerintah yang sikapnya toleran. Nah, berupa apa? A. Tidak boleh memperingati hari besar agama. Ini salah ya. Justru hari besar agama di negara kita itu dijadikan hari libur ya. Berarti pemerintah sangat toleran. Ya. Walau di sini yang A tidak boleh memperingati, tidak ada ya, tidak ada larangan memperingati hari besar agama, tidak ada. Baik itu agama Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan, Kristen, Islam di negara kita itu diperbolehkan merayakan hari raya. Berarti yang salah ya. B. Acuh tak acuh kepada pemuka agama. Ini juga salah. Justru di Indonesia baik itu golongan apa namanya itu ulama, ustadz, kemudian juga biksu, pendeta, ya itu tidak diacuhkan, akan tetapi di Indonesia sangat dihormati mereka itu pemuka-pemuka agama, ya bukan diacuhkan, tidak ya. Berarti yang B salah ya. D. Tidak membangun tempat ibadah. Justru di Indonesia banyak tempat ibadah, ya masjid banyak, gereja banyak, kemudian juga kelenteng banyak dan lain sebagainya ya. Nah, yang D libur nasional ketika hari besar agama. Nah, ini salah satu bentuk dari sikap toleran pemerintah terhadap keberagaman umat beragama di negara kita. Di mana ketika hari Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari raya Nyepi, hari raya Waisak, hari raya Natal itu menjadi libur ya, libur nasional. Padahal itu adalah hari raya agama, hari besar agama, tetapi oleh pemerintah diliburkan. Artinya apa? Pemerintah memiliki sikap toleran. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Salah satu manfaat saling menghargai antar umat beragama adalah titik-titik. A. Hidup rukun. Nah, ini manfaat dari saling menghargai ya.
A. Hidup rukun. Benar atau salah? Dengan saling menghargai akan terciptanya hidup rukun. Benar ya. Nah, ketika teman-teman semua rukun dengan temannya yang lain, maka yang terjadi adalah rukun ya. Nah, berarti jawabannya sudah jelas yang A. Ya, sudah jelas yang A ini benar. Kalau yang B selalu berbeda pendapat atau selalu beda pendapat, ya ini salah ya. Manfaat saling menghargai ini walaupun beda pendapat tapi legowo, ya toleransi. Nah, kalau yang B selalu beda pendapat salah. C merasa benar sendiri ini juga salah, ya. D bermusuhan ini juga salah. Jadi yang tepat itu manfaat saling menghargai adalah A, hidup rukun. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 20. Kita masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.9. Cerita yang diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa yang terjadi maupun hayalan pengarang disebut titik-titik. Nah, ini cerita apa nih namanya? Apakah A fiksi, D cerita non fiksi, atau C drama, D panutan? Nah, kita lihat dulu fiksi itu apa? Cerita fiksi ini adalah cerita yang dibuat-buat, yang dikarang, ya, yang entah itu kebenarannya tidak dibetulkan atau tidak benar, ya, jadi hanya dibuat-buat saja oleh pengarang. Itu namanya cerita fiksi atau cerita rekaan, ya. Kalau yang B cerita non fiksi, nah ini biasanya ilmiah, ya. Drama ya drama pasti tahu teman-teman ya. Kalau D pantun pasti tahu pantunnya biasanya. Ke Jakarta beli baju, pulangnya tidak membawa uang. Nah, itu pantun biasanya seperti itu ya. Nah, di sini erat kaitannya dengan cerita yang diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang. Nah, berarti ini rekaan, ini dibuat-buat. Nah, itu adalah cerita dari fiksi. Nah, jawabannya adalah A, fiksi ya. Oke, lanjut ya. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut ke soal nomor 21. Cerita fiksi yang menceritakan tentang binatang disebut titik-titik. Nah, tentang binatang. Cerita apa namanya ya? A. Cerita jenaka, B. Fabel, C. Legenda, atau D. Cerpen. Nah, kalau cerita jenaka itu apa? Cerita jenaka itu biasanya cerita yang bersifat humor, lucu, guyonan. Ya, itu cerita jenaka ya. Kalau fabel itu apa? Nah, cerita fabel ini tentang si kancil, si harimau, kemudian juga cerita apa namanya itu? Angsa dan telur emas, ya. Nah, itu erat kaitannya dengan fabel, ya. Kalau legenda apa legenda? Legenda itu adalah cerita tentang asal-usul sebuah tempat. Tangkuban Perahu itu ceritanya tentang legenda. Ya, Candi Prambanan, nah, Candi Borobudur itu adalah tentang legenda ya. Nah, jadi tentang legenda. Kalau cerpen ya, cerpen sih cerita pendek ya. Nah, berarti erat kaitannya dengan binatang itu adalah fabel atau dongengnya, dongeng biasanya disebut orang-orang itu nyebutnya dongengnya fabel. Nah, cerita tentang binatang, cerita fiksi binatang. Oke, jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 22. Salah satu ciri dari cerita jenaka. Nah, tadi sudah dijelaskan di nomor 21 ya, cerita jenaka. Nah, cerita jenaka ini adalah cerita yang dimana unsurnya itu bersifat lucu. Ya, kagugu bahasa Sunda ya. Atau humor. Ya, jenaka. Nah, berarti jawabannya adalah C ya, lucu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 23. Cerita asal mula ya, asal mula Gunung Tangkuban Perahu, termasuk jenis cerita titik-titik. Nah, tadi sudah dijelaskan ya tentang cerita cerpen. Nah, ini mite tadi belum ada ya. Mite ini apa? Mite ini mitos. Ya, mitos. Ya, tentang mitos. Nah, kalau fabel tadi sudah dijelaskan tentang hewan ya, cerita hewan. Legenda. Nah, ini ya jawabannya adalah legenda. Cerita yang menceritakan atau mengisahkan tentang asal mula suatu tempat. Ya, itu disebut dengan legenda. Ini kan asal mula adanya Gunung Tangkuban Perahu, Sangkuriang ini ya, Sangkuriang.
Sangkuriang atau apa nih? Tangkuban perahu. Ya. Nah, ya, ini jawabannya adalah D ya. Jawabannya D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 24. Tokoh yang memiliki sifat jahat disebut titik-titik. A. Protagonis, B. Antagonis, C. Tokoh utama, atau D. Tokoh tambahan. Nah, ini dalam cerita atau juga bisa dalam sebuah film itu ada tokoh jahat ya, tokoh antagonis ya, teman-teman. Yang pasti ingat yaitu dua tokoh ini. Kalau tidak tokoh yang baik, ya ada tokoh yang jahat. Ini teman-teman pasti ingat terus ya. Misalkan di film Ikatan Cinta, IKC ya, Ikatan Cinta. Teman-teman pasti hafal ya tokoh jahatnya siapa, tokoh utamanya siapa. Nah, tokoh yang jahat ini apa? Tokoh yang jahat ini adalah antagonis. Nah, lawannya tokoh yang baik itu adalah protagonis. Nah, berarti jawabannya tokoh yang jahat adalah antagonis ya. Kalau di IKC siapa tokoh antagonisnya? Teman-teman tahu ya? Kalau Bapak sendiri tidak tahu, nggak pernah nonton IKC. Antagonisnya biasanya ibu-ibu ya, para ibu-ibu nonton IKC. Nah, itu adalah tokoh antagonis, ada yang jahatnya ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 25. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki titik-titik. Nah, ini tokoh utama. Kalau tadi tokoh antagonis, tokoh jahat, sekarang tokoh utama. Nah, tokoh utama ini apa? Tokoh yang paling penting perannya dan sering terus diceritakan, paling banyak diceritakan. Itu adalah tokoh utama. Berarti jawabannya adalah tokoh atau peran yang penting dalam sebuah cerita atau dalam sebuah film. Nah, itu tokoh utama. Ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Tokoh yang memiliki peran penting dalam sebuah cerita. Oke, lanjut ke soal nomor 26. Salah satu contoh cerita menceritakan sifat pahlawan adalah titik-titik. Nah, A. Malin Kundang. Malin Kundang ini tidak ada kaitannya dengan cerita pahlawan ya. B. Angsa dan Telur Emas. Ini fabel ya, bukan tentang pahlawan. Nah, ini harusnya B ya. Ini ketukar nih. Ini harusnya C, ini B ya. C. Si Pitung. Nah, Si Pitung. Ini cerita di daerah, cerita masyarakat ya. Cerita masyarakat yang membantu melawan penjajahan. Nah, ini Si Pitung. D. Cinderella. Cinderella teman-teman pasti tahu ya. Yang memakai sepatu kaca ya. Dengan pangeran atau Cinderella. Berarti jawaban yang tepat itu adalah Si Pitung, C ya. Karena ini harusnya C ya, bukan B. B itu yang ini C harusnya. Si Pitung. Nah, ini kaitannya erat tentang sifat kepahlawanan. Karena Si Pitung ini tokoh yang memiliki peran penting terhadap perlawanan penjajah di negara kita. Si Pitung namanya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 27. Kita masuk ke muatan pelajaran SBDP KD 3.2 dan KD 3.3. Tanda tempo moderato berarti lagu harus dinyanyikan titik-titik. Nah, teman-teman harus hafal ya tempo-tempo yang ada pada sebuah lagu. Ada yang sedang, ada yang cepat, ada yang lambat sekali, ada yang sedangnya sedang agak cepat ada. Nah, ini moderato. Moderato itu apa? Moderato ini termasuk ke dalam tempo yang sedang saja. Ya, sedang saja. Nah, itu moderato. Jadi jawabannya adalah C ya, sedang. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 28 ya. Pada nada do re mi fa, nada yang paling rendah adalah titik-titik. Nah, ketika kita mengucapkan yang paling awal, nada awal itu biasanya ya dari urutan ini berurutan itu paling rendah. Tetapi ketika semakin urutannya semakin terakhir itu semakin tinggi ya. Do re mi fa sol la si do. Ya. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah, itu ya berarti do ini adalah nada yang paling rendah. Nah, jadi jawabannya adalah A ya. Oke, jawabannya A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 29. Tari yang tumbuh dan dikembangkan setelah tari tradisi disebut adalah titik-titik.
Nah, ini tari yang tumbuh dan dikembangkan setelah tari tradisi ya. Tari apa namanya? Nah, berarti berasal dari tari tradisi ya. Nah, itu disebut dengan tari kreasi. Nah, ya jawabannya adalah B, tari kreasi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 34. Tarian yang terdiri atas gerakan tepuk tangan dan tepuk dada adalah tari titik-titik. Nah, jadi tarian ini gerakannya terdiri dari atas gerakan tepuk tangan, ada tepuk tangannya, ada tepuk dadanya. Nah, ini berasal dari Aceh ya. Tarian ini dari Aceh, dari Nanggro Aceh Darussalam. Apa? Nah, tariannya adalah tarian saman, betul ya. Jawabannya adalah A, tarian saman. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut ke soal bagian 2 atau bagian B, ke soal isian. Nomor 1 atau nomor berapa tadi tuh? Kalau pilihan ganda kita sampai nomor 30 ya, berarti ini nomor 31 ya. Atau satu lagi tidak apa-apa. Oke, sekarang kita baca soalnya. Tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Ya, gaya ini bisa berupa tarikan, bisa berupa dorongan. Nah, itu gaya. Ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Gaya yang ditimbulkan oleh manusia disebut, nah ini di soal nomor 1 pilihan ganda tadi, ya itu adalah gaya otot ya. Jawabannya gaya otot. Oke, sekarang lanjut nomor 3. Kegiatan ekonomi berupa perkebunan teh yang banyak dilakukan di daerah dataran titik-titik. Nah, perkebunan teh ya sudah jelas ini adanya daerah pegunungan ya, tetapi yang lebih tepatnya itu adalah daerah dataran tinggi ya, daerah dataran tinggi. Nah, ini harusnya ada datarannya. Daerah dataran tinggi, bukan tingginya saja ya. Harusnya di sini nanti teman-teman silakan ditambahkan sendiri, diingat-ingat daerah dataran tinggi. Nah, itu perkebunan teh ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Makanan dan minuman, tembakau, tekstil, kendaraan motor, mesin, perbankan, pergudangan, dan masih banyak lagi merupakan contoh hasil titik-titik. Nah, ini hasil apa nih? Ada makanan minuman, ada tembakau, ada tekstil. Nah, itu adalah hasil dari pabrik ya. Pabrik itu bahasa ilmu pengetahuan sosialnya atau bahasa IPS-nya apa? Istilahnya apa? Iya, istilahnya adalah industri. Ya, kalau teman-teman jawabannya pabrik ya boleh saja sih sebetulnya, tapi barangkali gurunya menyalahkan ya. Tapi yang lebih tepat itu adalah industri, hasil dari industri ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Budaya nasional berasal dari budaya, ya sudah jelas berasal dari budaya daerah ya. Budaya nasional. Nah, daerah masing-masing memiliki budaya yang berbeda, maka itu berasal dari daerah itu namanya adalah budaya nasional ya. Oke, nomor 6. Cerita angsa dan telur mas merupakan jenis cerita. Nah, boleh jawabannya fiksi boleh ya, atau juga boleh jawabannya fabel ya, cerita tentang angsa dan telur mas. Angsa, nah, ini kan menceritakan tentang hewan ya, berarti ini masuknya ke fabel ya. Atau boleh jawabannya fiksi saja boleh. Nah, boleh salah satunya ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 7. Tokoh yang sangat berperan penting dalam sebuah cerita adalah tokoh titik-titik. Nah, tadi di pilihan ganda juga ada. Jadi biasanya kalau soal-soal seperti ini di pilihan ganda juga ada. Di esai juga biasanya pengambilnya dari pilihan ganda ya. Jadi teman-teman jangan bingung ketika ada yang tidak tahu, lihat di pilihan ganda pasti ada. Ini adalah tokoh utama ya jawabannya. Oke, lanjut nomor 8. Selain budidaya ikan, ada juga yang menekuni tambak garam. Hal itu merupakan manfaat karakteristik masyarakat di daerah titik-titik. Kalau tambak garam itu adanya di daerah dataran rendah, bukan daerah dataran tinggi, daerah pegunungan, salah. Daerah pegunungan itu tidak ada yang menekuni tambak garam, karena garam ini berasal dari air yang asin. Air yang asin itu apa? Laut. Ya, berasal dari laut. Maka ini jawabannya adalah daerah pantai atau laut boleh, jawabannya ada yang laut boleh. Ada juga yang dataran rendah, ya boleh saja. Ya, tapi yang lebih tepat itu daerah laut atau daerah pantai boleh ya. Oke, lanjut nomor 9. Tari pendet biasanya disajikan untuk apa tari pendet nih? Iya,
Tari pendet ini kalau tidak salah dari Aceh ya? Aceh juga atau bukan nih? Kalau tidak salah dari Aceh juga. Atau bukan dari Aceh tari pendet ini? Oh, untuk apa nih? Oh, bukan dari Aceh. Ini untuk apa? Untuk para leluhur ya, persembahan para leluhur. Nanti silakan teman-teman dicari tari pendet dari daerah mana. Lupa lagi ya bapaknya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Satu tarian tradisional yang berasal dari Yogyakarta. Oke, dari Yogyakarta itu tari apa namanya? Nah, dari daerah Yogyakarta, tariannya adalah tari Serimpi. Nah, ini dari daerah Yogyakarta. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang sebentar lagi akan menghadapi PAT atau mungkin ada yang lagi mengerjakan PAT minggu-minggu ini, ada tidak? Ya, mudah-mudahan teman-teman semua nilainya bagus semua, tidak ada yang di bawah KKM, tetapi nilainya di atas KKM semua, 75 ataupun 80, 80, 85, 89, 90, bahkan 100 ya. Amin ya robbal alamin. Juga mudah-mudahan teman-teman semua naik kelas ya. Jangan sampai tidak naik kelas ya. Oke, jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang lain agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bahagia Insting. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.